Di pinggir jalan, di kebun kosong, atau bahkan di halaman rumah tetangga Anda, tumbuh sebuah tanaman dengan bunga berbentuk trompet yang tampak cantik dan tidak berbahaya. Orang Indonesia mengenalnya dengan nama kecubung. Kita sering mendengar cerita-cerita horor atau kadang dianggap lucu tentang orang yang mengonsumsi tanaman ini. Mereka bertingkah aneh, berbicara dengan benda mati, berendam di selokan, atau bahkan lupa siapa diri mereka selama berhari-hari. Tapi mari kita luruskan satu hal secara sains. Apa yang terjadi pada mereka bukanlah mabuk atau high seperti pada alkohol atau ganja. Itu adalah delirium. Itu adalah kerusakan sistem saraf pusat. Dan itu adalah keracunan akut. Di video ini, kita akan membedah datura metel sampai ke level molekuler. Kita akan melihat zat kimia apa yang bersembunyi di balik kelopak bunganya, bagaimana ia membajak otak Anda, dan mengapa di dunia medis internasional, zat utamanya dijuluki sebagai the devil's breath atau nafas setan. Ini adalah sains di balik kecubung. Kecubung atau dalam bahasa Latin datura metel adalah anggota keluarga Solanaceae. Ironisnya, ia satu keluarga dengan kentang, tomat, dan terong. Tapi jangan pernah berpikir untuk memakannya. Setiap inci dari tanaman ini, mulai dari akar, daun, bunga, hingga bijinya, adalah pabrik kimia yang memproduksi racun kelas berat. Ada 3 senyawa utama yang menjadi aktor jahat dalam tanaman ini. Di dunia kimia, mereka dikenal sebagai alkaloid tropana. Pertama, atropin. Kedua, hyoscyamin. Dan yang paling terkenal sekaligus paling menakutkan, scopolamin. Mari fokus pada scopolamin. Rumus kimianya C17H21NO4. Molekul ini memiliki struktur yang sangat unik. Ia bersifat lipofilik, artinya ia mudah larut dalam lemak. Kenapa ini penting? Karena otak manusia sebagian besar terdiri dari lemak. Sifat ini membuat scopolamin mampu menembus blood-brain barrier atau sawar darah otak dengan sangat mudah. Ia seperti hantu yang bisa menembus dinding benteng pertahanan otak Anda tanpa terdeteksi. Dan begitu ia masuk ke dalam, ia mulai mengambil alih kendali. Pembajakan realitas, mekanisme antagonis. Untuk memahami cara kerja kecubung, kita harus masuk ke dalam celah sinapsis di otak Anda. Dalam keadaan normal, otak kita menggunakan senyawa pembawa pesan bernama asetilkolin. Zat ini bertugas mengatur memori, fokus, dan yang paling penting, kemampuan membedakan mana realitas dan mana mimpi. Asetilkolin bekerja dengan cara menempel pada reseptor khusus, ibarat kunci yang masuk ke dalam lubang gembok. Disinilah scopolamin melakukan kejahatannya. Struktur molekul scopolamin sangat mirip dengan asetilkolin. Karena mirip, ia bisa menempel pada reseptor yang sama. Tapi dia tidak mengaktifasinya. Dia hanya diam di situ, memblokir jalan. Ini disebut mekanisme antagonis reseptor muskarinik. Akibatnya, pesan dari otak tidak terkirim. Jalur komunikasi yang mengatur realitas terputus total. Ketika reseptor ini diblokir, otak kehilangan kemampuannya untuk memproses informasi sensorik dengan benar. Anda tidak sekedar berhalusinasi melihat pola warna-warni. Tidak. Anda mengalami halusinasi yang solid. Anda benar-benar melihat orang yang tidak ada, berbicara dengan teman yang sudah meninggal, atau merokok dengan rokok imajiner. Bagi pengguna kecubung, halusinasi itu adalah kenyataan mutlak. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhalusinasi, dan itulah definisi dari kegilaan sementara. Reputasi scopolamin tidak hanya buruk di Indonesia. Di Amerika Selatan, khususnya Kolombia, ekstrak murni dari kerabat tanaman ini digunakan untuk kejahatan mengerikan. Di sana, ia dikenal dengan nama jalanan burundanga atau the devil's breath. Kenapa disebut nafas setan? Selain menyebabkan halusinasi, scopolamin memiliki efek samping unik pada amigdala, bagian otak yang mengatur rasa takut dan kecemasan.
Dalam dosis tertentu, skopolamin dapat mematikan kemampuan seseorang untuk menolak perintah. Korban menjadi sangat patuh, seperti robot tanpa kehendak bebas atau free will. Di masa lalu, CIA dan sebagian badan intelijen bahkan pernah bereksperimen menggunakan turunan zat ini sebagai serum truth atau serum kebenaran. Dan bagian terburuknya, skopolamin membloki pembentukan memori baru di hipokampus. Artinya, setelah efeknya hilang, korban seringkali mengalami amnesia anterograd. Mereka tidak ingat sama sekali apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, dan betapa memalukannya tingkah laku mereka saat berada di bawah pengaruh zat ini. Masa lalu terhapus, masa kini adalah mimpi buruk. Banyak anak muda yang mencoba kecubung karena penasaran, tanpa tahu bahwa dosis rekreasinya sangat tipis bedanya dengan dosis mematikan. Di dunia medis, gejala keracunan kecubung dikenal dengan sajak kuno mengerikan. Blind as a bat, mad as a hatter, red as a beet, hot as a hair, dry as a bone. Mari kita terjemahkan secara medis. Blind as a bat, buta seperti kelelawar. Pupil mata melebar maksimal, midriasis, membuat penglihatan menjadi buram total dan sakit saat kena matahari. Mad as a hatter, gila seperti pembuat topi. Delirium, kebingungan mental dan halusinasi akut. Red as a beet, merah seperti beet, pembuluh darah di wajah melebar, kulit memerah. Hot as a hair, panas seperti kelinci, suhu tubuh melonjak drastis, hipertermi, bisa menyebabkan kejang demam. Dry as a bone, kering seperti tulang, produksi keringat dan air liur berhenti total, mulut kering, sulit menelan dan tubuh tidak bisa mendinginkan diri. Pada kasus yang parah, alkaloid ini menyebabkan takikardia atau detak jantung super cepat yang berujung pada gagal jantung, koma, dan kematian. Ini bukan mainan, ini adalah racun saraf yang sangat kuat. Kecubung adalah bukti betapa kompleksnya kimia universum. Ia adalah tanaman obat yang jika diolah oleh ahli farmasi profesional bisa menjadi obat antispasmodik atau obat asma. Tapi di tangan orang awam yang mencari kesenangan sesaat, ia adalah tiket langsung menuju ruang gawat darurat atau rumah sakit jiwa. Sains mengajarkan kita untuk memahami alam, bukan untuk menyalahgunakannya. Otak dan kesadaran adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Menyerahkannya pada tanaman beracun hanya demi rasa penasaran adalah tindakan yang sangat tidak logis secara sains. Jauhi kecubung, jaga akal sehat Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan kimia lainnya.